seperti ini. Pertama, kemudian wa nadruka ila wajhil alimi khairul laka min alfa farasin tasaddaqta fi sabilillah. Jadi duduknya kita di majlis ilmu itu pun lebih baik bagimu, kata Rasulullah SAW, daripada menyedekahkan 1000 kuda di jalan Allah. Jadi dengan Allah tidak berikan kita harta, yang harta itu bisa kita sedekahkan seluruhnya. Allah memberikan tenaga kepada kita yang mungkin belum bisa kita sedekahkan, pemikiran dan juga karunia yang lain yang Allah berikan kepada kita belum kita bisa sedekahkan. Karena kadang-kadang berat, tidak berat, kesempatannya belum ada. Tapi dengan duduk di majelis ilmu seperti ini lebih baik daripada menyedekahkan 1000 kuda di jalan Allah. Nah, kalau ini adalah amalannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau adalah yang saudagar yang kaya raya, yang tidak segan, tidak ragu untuk mengeluarkan hartanya untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab ini kita bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Alhamdulillah. Kemudian wassalamuka alal alimi, ucapan salammu kepada orang alim itu khairul laka, lebih hebat, lebih baik bagimu min ibadati alfasanah, daripada ibadah 1000 tahun lamanya. Subhanallah. Bagi orang-orang yang paham terhadap hadis ini, biar bagaimanapun berusaha untuk bisa selalu datang ke majelis ilmu dimanapun berada. Ya, alhamdulillah mungkin di majelis ini atau mungkin kemarin atau besok ada di tempat-tempat yang lain ada tahlilan, kita datang karena kadang-kadang di tahlilan itu disampaikan ilmu di sana. Kita bisa melihat wajah seorang alim, betul. Kita bisa membaca salam kepada mereka. Maka rajin-rajinlah ziarah itu kepada ulama yang masih hidup, karena manfaatnya sangat besar. Maka kenapa orang sampai berbondong-bondong pada waktu tertentu datang kepada para alim? Kenapa? Karena mencari barokah. Nah, mudah-mudahan datang kita ke majelis ilmu seperti ini dapat barokah, karena di sini dibacakan, dijelaskan daripada kalangan para ulama. Jadi seperti seolah-olah kita berhadapan dengan pengarang kitab, karena sedang dibacakan, dijelaskan tentang ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut panjang umur, Pak. Jadi panjang umur itu loh. Makanya Bapak jangan berpikir panjang umur itu Allah batu. Waktu besar orang sorangan dan dua panjang umurnya panjang tuh. Nah, maksud panjang umur di sana sudah tidak ada, tapi seolah-olah hidup. Saya rasa di sini mau sholat suka siwak dulu, seolah-olah Rasul ada, karena itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika sunnah Rasulullah SAW dihidupkan, maka disitulah ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya berusaha untuk senantiasa bisa
menghidupkan sunnah Rasul, baik itu siwak, sorban, tongkat, dan sunnah-sunnah yang lain. Pakaiannya sekali-kali kalau Jumatan itu pakai gamis warna putih, kopiah putih. Ada dancan umroh bios, dancan haji bios. Mana dari orang dancan ke haji pakai kok? Tanya dia ke kurang. Kak Solihin mana dari orang kopiah itu? Sekaya begitu. Mungkin belum Pak. Kita juga mungkin termasuk saya amalnya belum benar sesuai dengan hukum syara, tapi suka dengan nyunah. Ini kan sunnah seperti ini. Bawa selendang, ini bukan sorban hadirin. Sorban itu yang di sini imamah. Kalau ini rida selendang. Ada yang mengatakan sunnah sebelah kiri, sunnah sebelah kanan. Jadi ulah sama masing-masing ada dalilnya. Ada yang lebih aman Pak. Ya mah aman di kiri ayah, di kanan emang ada ayah ulama itu. Nasib buri kebun buru kenca siang. Ini kenca we di panut kagu. Kendala gurunya, kita mengikuti Tiba. Alhamdulillah. Bahkan hebat-hebatnya ulama Pak. Boleh cerita sedikit ya? Mau ingat semoga alhamdulillah ada 24. Mudah-mudahan cukup kan ya. Jadi ini disampaikan oleh Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau sampaikan bahwasanya ketika ada seseorang yang akan masuk neraka, ini kisah nih. Ketika akan masuk neraka, tapi ditahan oleh Allah. Wahai Jibril, sebentar. Kenapa ya Allah? Kalau tanya, ini orang pernah nggak duduk di majlis taklim? Ditanya oleh malaikat Jibril, belum ya. Sekali selama hidup di dunia belum pernah duduk di mana? Di majlis ya. Tolong tanya lagi, cinta nggak dia sama ulama? Sekarang kita banyak poster-poster Habib Rizik, betul. Kenapa dipasang? Cinta kepada Habib, kan begitu? Ada nggak cinta di dalam hatinya kepada ulama? Nggak ada ya Allah. Tanya, pernah nggak dia duduk sama ulama makan? Kurang sekalium. Ngaji enggak, tapi pernah duduk ikut makan bareng dengan ulama? Belum. Cocok masuk apa ini? Alhamdulillah ya. Sebentar, tolong tanya namanya. Ini pula namanya siapa? Namanya sama nggak dengan nama ulama? Sama nggak namanya dengan Ustaz Solihin misalkan, Ustaz Hasan, Ustaz Khalid? Sama enggak namanya? Ini namanya nama modern. Tanya lagi ini nasabnya, tolong lihat ke atas. Oh iya, pakai ada nggak ulama? Nggak ada. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, singkat Pak, ya Jibril, khudh biyadihi, wahai Jibril, ambil tangannya, fa'adhilhum ilal jannati, masukkan ke dalam surganya Allah. Kaget siapa? Loh, ini bisa begini kenapa? Udah tahu amalannya seperti itu, tapi kok oleh Allah diperintahkan malaikat Jibril untuk memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala?
fa innahu kana yuhibbur rajula. Kau tahu Jibril? Ini orang ketika di dunia mencintai seseorang karena dari karajul yuhibbu aliman. Dan orang yang dicintainya mencintai ulama. Pas fa'astaghfiruhu, maka aku mengampuninya bibarkatihi, dengan keberkahan ulama. Sampai begitu. Apalagi kita duduk di majlis taklim rutin, makan bareng sama ajengan sama kiai, maka senang santri yang suka dampingi kiai. Kiai Nabi Musa, pendampingnya mah sudah ngopi. Tuh kan itu biasanya ya. Kiainya ceramah itu aja. Karena santri itu tukun mah gepau, kena gebrak, warang. Kan begitu, bawain sendalnya, bawain tasnya, bawain perluannya. Apakah orang-orang itu nanti tidak mulia di akhirat? Mulia. Bahkan kalau nggak salah disampaikan bahwa ada seorang alim namanya itu Mbah Soleh, apa itu namanya kalau tidak salah. Mbah Soleh ini berguru kepada seorang habib. Itu saking takdirnya sama habib tersebut, kalau dipanggil Soleh itu dari lantai 2 loncat, Pak. Allah. Ngajar, Pak. Ditanya kenapa loncat, kelamaan. Takut guru apa habib nunggulah lama, jadi loncat, Pak. Gitu setiap dipanggil. Lampan di gerak panjenengan yang beberapa kali. Saya telepon dia dua dulu kali telepon, mau dia kan pasti nintah. Kan urut. Ini loncat dari tingkat 2 loncat. Maka ketika melakukan perjalanan di laut, habib tersebut sorbannya jatuh, imamahnya jatuh ke lautan. Yang berani ngambil hanya Mbah Soleh tadi. Loncat, Pak. Loncat kemana? Loncat ke laut, ambil imamah sang habib, dikembalikan, kemudian gak basah sedikit pun. Berkah naon? Berkah takdim kepada habib. Ini kakek ceretan udah. Jadi lamun ngahi yang soleh itu akan soleh, Pak. Apa sih yang kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi akan berbawa wangi. Tapi kalau kita bergaul dengan tukang pandai besi, maka akan terkena bara api. Minimal KPT lah. Maka kalau urusan akhirat Pak, pilih sohib, Pak. Ya, kalau urusan akhirat pilih sohib. Kalau bergaul silahkan bergaul dengan siapapun silahkan. Tapi untuk urusan akhirat pilihlah dengan siapa kita bergaul. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan saya ketengahkan ini jadi motivasi. Jadi motivasi dorongan bagi kita betapa agungnya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang berada pada hamba-hambanya yang soleh. Bahkan ada yang lagi, Pak. Satu kampung gak turun hujan, Pak. Kita jam 4 ya. Jam 4 Pak ya. Rok langsung hujan besar ya. Itu saya lagi ngaron, Pak. Tahu ngaron? Saya lagi ngaron. Saya kan dagang ya. Yang solihin tahu paham saya itu seperti apa. Keaslian saya itu seperti apa. Wah, hujan besar. Tukang sayur datang, wah dirawa banjir. Kan? Kalau ini Pak berbulan-bulan mungkin bertahun-tahun nggak turun hujan, maka apa yang dilakukan? Sholat istisqa. Pernah kan Purwakarta ya? Beberapa waktu yang lalu ya istisqa. Di sini ya.
Cuma heran ya siswa itu naik mobil atau gitu, expander. Mau kemana? Mau sholat istisqa. Pas turun pakaiannya keren. Buka dulu apa? Handphone ya. Jadi saya udah di lokasi ini mau sholat istisqa. Padahal sholat istisqa nama. Kudu hina DP ya. Merasa lemah, gak ada kemampuan. Baju compang camping, satok, domba, kambing dibawa ke lapang, ikat di sana, ajak mohon sama Allah, minta hujan. Ini mah apa gaya-gaya cek gigi nyalakan. Baliknya nama lasso. Iya kan, jadi secara ininya juga kan. Ini bukan menyalahkan, tidak. Ini sedang menjelaskan kok kenapa nggak turun hujan. Iya, kan begitu. Maka kan perlu dikasih penjelasan. Harus, bukan nggak bisa, dia mungkin belum paham, belum tahu, harus dikasih penjelasan. Padahal saya ayahnya masih bisa kalian ini mah betul baca itu. Datang seorang pemuda ini, kenapa? Kok terlihat seperti ini? Kami udah lama nggak turun hujan. Langsung diangkat tangan. Ya Allah, dengan hak yang ada di dalam kepalaku, turunkan hujan ya Allah. Rahmat seperti tadi zaman. Hujan rahmat. Semua kaget. Tadi atau bisa itu Kang Solid. Mehradana nanti. Lehem lagi wantakan juralit bangkong. Ditanya, wahai pemuda, apa yang kau ucapkan? Memang apa yang ada di dalam kepalamu? Aku pernah melihat seorang ulama yang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Beliau rahimahullah sudah tidak ada. Pernah dilihat oleh orang tersebut, minta sama Allah, Allah turunkan hujannya, bukan oleh laki-laki itu, tapi berkahnya Sayyid Abu Yazid Al-Bustami. Maka nanti ini Pak Kiai ini nanti masuk surganya saya. Ini muridnya dulu. Songong ya. Jadi santrinya duluan. Kata malaikat nanti dulu Ustaz, nanti dulu Tad. Kan di kota mah begitu ya. Ya, saya kalau ngisi di daerah mana gitu, manggilnya bukan Bapak apa, Tad manggilnya. Tad, silakan Tad. Tapadol Tad. Ada tuh pembeli, ada satu, tapi udah lama nggak datang. Mas Ustaz satu ya. Nggak ada yang bilang deh Ustaz, udah kembali. Mas, Tad, nanti dulu Tad, kata malaikat, nanti dulu. Loh, malaikat kebelet pengen apa? Pengen masuk? Nanti dulu, cari dulu, takut ada murid kamu yang ketinggalan. Cari, cek semuanya. Kalau semua sudah masuk bis, kan begitu ya? So, kira-kira Ustaz nih, panitianya mau berangkat ziarah. Main berangkat begitu saja? Oh tidak Pak, dicek, naik dulu dicek, ngacung bucan ayah. Oh, ngacung berarti ayah kabeh kan itu. Dicek dulu, nanti begitu. Nah mudah-mudahan kita ini dipanggil oleh ulama-ulama yang ulama itu pernah melihat kita, apalagi sampai kenal sama kita. Maka meskipun sebentar Mas Solihin, tolong Pak Yai, jadikan saya santri Anda. Meskipun hanya sebentar. Ini maksudnya. Kalau kita tentang ulama, tentang tawhid ini nama apa sih? Mengandalkan apa? Mudah-mudahan dengan berkah ini kita kelak dapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, maka berkata siapa itu Habib Najjar ya. Qala maka berkata Habib Najjar, ya qaumi tabi'ul mursalin ittabi'u ma la yas'alukum ajra.
datang menghampiri kaumnya yang ada di tengah kota, karena beliau ini rumahnya berada di pinggiran. Ya qaumi ittabi'u, wahai kaumku, ittabi'u, ikutilah oleh kalian al-mursalina, para utusan-utusan Allah. Ittabi'u, kemudian ikuti para utusan tersebut. Fattabi'u, maka ikutilah oleh kalian malayas alukum, kepada orang yang tidak meminta kepada kalian ajrun, terhadap upah. Wahum, dan mereka itu muhtaduna, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa fi riwayati, dalam satu riwayat dijelaskan oleh Qatadah, Imam Qatadah meriwayatkan, karena Habibun, terbukti Habib tersebut, maksudnya Habib Najjar, Pigorin, dalam satu gua. Yang lalu dijelaskan beliau ini adalah seorang penenun ya, pengrajin sutra. Ada yang menyebutkan tukang bangunan. Ini gimana riwayatnya? Kalau Imam Qatadah katakan Habib ini tinggal di satu gua. Ya'budu rabbahu, ya'budu, beribadah Habib rabbahu, kepada Tuhannya. Falama balaghahu, tatkala sampai kepadanya apa khabar rusuli, berita utusan-utusan. Atahu, maka datang Habib kepada kaumnya. Padahal dinahu, maka Habib ini memperlihatkan agama. Padahal maka ngadohirkeun ieu teh Habib dinahu, kana agama itu Habib. Faqala, maka berkatalah Habib al ayata, kepada ayat, ya qaumi tabi'ul mursalina ittabi'u ma la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Jadi sampai kepada kaumnya dia sampaikan ayat ini. Asbabun nuzul. Wa qala, dan berkata siapa Qatadah, Imam Qatadah, laman taha, sewaktu sampai siapa Habib ila rusuli, kepada utusan-utusan. Jadi datang ke kota, sudah ada utusan-utusan tersebut di tengah-tengah kaum negara Antioquia. Kemudian waqala, dan berkatalah Habib lahum, kepada rusul, atas aluna ala hadhihi risalati ajra, atas aluna, nah minta aranjeun kabeh, apakah kalian bertiga minta ala hadhihi risalati, kepada risalah ini. Jadi tiga utusan ini kan punya misi, punya tugas untuk menyampaikan risalah, mentauhidkan umat, diutus oleh Nabi Isa alaihi salam. Nah, hal ini apakah kalian ini ala hati ajrun, apakah minta upah? Ujroh itu upah, jasa ya, karena banyak kurir ya, kasih ujrohnya. Ujroh itu upah. Qalu, maka menjawab rusul tersebut, para utusan tersebut, lah, tidak, kami tidak minta upah, tidak minta bayaran sepeser pun. Naqulu, kami menyampaikan ittabi'u, ikutilah oleh kalian. Hanya mengajak, tidak ada embel-embel apapun. Hanya memang tugas disalahkan begitu. Rasul mengajarkan begitu, para sahabat mengajarkan begitu, kemudian para ulama mengajarkan begitu. Bahkan ada seorang ulama masih di Purwakarta kalau tidak salah. Jadi beliau pulang isi pengajian kan suka dikasih apa itu amplop ya, disampaikan amplopnya, kata panitia jangan atau lumayan kayak ongkos kereta. Kebetulan zaman dulu pakai kereta kan murah ya, 7.000 6.000 dari Bandung ke Purwakarta. Itu amplop dikeluarin dikasih ke
Nggak dibuka dulu, nggak dilihat. Atuh, kena kaget Pak. Dibuka 1 juta. Kalau teman saya 1 juta bilangnya 1.000. Gitu ya, emang di perusahaan begitu kan? Aduh, udah gaji 1.000 punya saya, teman saya cerita. Saya kan sepintas mikir 1.000 maksudnya masa juga. Jadi itu sama kiai, kang dikasihin semuanya. Langsung aja nuki aja nggak, waktu membayar kali bakso, 200.000 waktu nggak bakso. Itu kan kiasannya, itu mah bahasa kangge bensin. Kumaha syukurna, itu bener-bener mau jalikan, bener gitu ya. Kalau dinantikan takut kepake yang lain pun begitu. Karena sama-sama mengerti ini menjelaskan ulama yang waro. Ulama yang waro kan begitu ya. Itu kan perintah Nabi. Api tomboro wara, tomboro anu subhan nu makruh. Ini jauh. Itu seperti kenal Habib Tanggul, Pak Habib Tanggul kan diantara karomahnya ketika Raja Saudi punya anak pangerannya punten nggak bisa buang air. Jadi buang airnya pakai alat lewat yang lain. Jadi dengar katanya ada ulama di Jawa, Indonesia itu disebutnya Jawa. Ada di Jawa seorang ulama namanya Habib Soleh Tanggul. Dipanggil, singkat cerita dipanggil, beliau menyenangkan dia, kenapa sakit? Habib ini nggak pernah lama-lama Pak. Ayo Habib pulang gitu. Sang raja kan nggak enak. Itu mahal kau naik kubara. Tapi kau cuma nanya doang terus bu. Nggak enak di raja. Abi, pangeran senang. Bisa buang air. Tempat itu waduh, langsung itu mau dikasih apa semas apa ya? Habib nolak, kata temannya Habib lagi ambil gitu. Diambil, dibawa ke Jawa Timur. Maka Habib Soleh Tanggul terkenal kaya. Jadi dibawa pulang teh lain disimpan, dibagikan emas. Maka ketika ada tamu datang udah 3 hari Pak nggak dilayani, punya hutang banyak dari Jakarta, mau ke situ minta solusi, yang dipanggil teh yang lain, dia teh nggak dipanggil. Berapa hari? Habib mah biasa. Nah datang ada tamu baru datang, Bib, ini buat Habib. 1 kresek Pak, ini buat Habib. Makasih alhamdulillah. Sini. Yang 3 hari dari Jakarta dia apa? Dipanggil sini. Nih buat kamu. Kata yang ngasih, Bib, lihat dulu, Bib. Kenapa gitu? Uang? Iya Pak, iya. Kamu kasih buat saya kan? Iya. Ya udah. Bib, lihat dulu, Bib. Sama yang ngasih lihat dulu. Jadi Habib 3 hari nunggu karena tahu tuh orang Jakarta banyak hutang. Pulang bayar hutang kamu. Habib walau sampai ujung. Belum ngomong, maka dia balik Habib kita punya Habib Ali di Jalan Tengah. Itu saya dari Jalan Abbas sampai situ jelaskan tuh. Jadi katanya beliau ngerokok. Dia ngerokoknya nutup kawalian. Ayo ulama ngerokoknya. Betul. Jadi nutup kawalian. Jadi ternyata Habib Ali itu tiap malam itu ada cahaya menjulang ke langit. Hanya orang-orang tertentu yang tahu. Karena ada datang Habib dari Bogor sampai ke ayo nama Allah cahaya kalau karena Habibnya sudah begini di Jalan Tengah. Panggilan Habib ini alun dan dekatingan itu kan karo. Minta luar biasa tulu poe aja dan cicingan ya. Jadi tulu poe teh nungguan. Geus aya mah dikasih itu yang ngasihnya Bib. Atuh lihat heula tuh Bib.
Jadi orang itu datang ke Habib ngasih uang Pak, uang sejumlah hutang yang datang ke Habib. Alhamdulillah. Jadi ya mereka mah nggak butuh ujroh. Ya betul-betul karena punten Pak, yang ngasih sama kita siapa yang menghendaki? Allah kan? Ngapain repot-repot mesti mikirin sama Allah? Biarin Allah yang gerakin. Kita punya saudara banyak. Yang nolong orang lain. Yang ngasih orang lain. Yang bantu orang lain. Jangan heran Allah yang mau begitu. Allah yang menghendaki begitu. Maka kalau orang tua bersandar kepada anak, sengsara. Kan begitu. Bulat telalah kita memberi tempat ngomong-ngomong. Ya anak nawe kabeh ngurus dari pembantu, ngurus dari pembantu. Kan begitu ya. Salahnya. Jangan kita seperti itu. Urus anak bangga, saya kewajiban ngasih pendidikan. Urus anak tidak, urus apa tidak, urusan Allah. Maka orang tua yang baik kok begitu, tidak diurus tidak masalah, diurus alhamdulillah. Guru Allah kayak orang isi budak ngurus kan baik. Ya Hafiz, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah. Kalau budak kurang. Kan sekarang menjadi bersandar bukan kepada apapun, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah nanti berkata. Nah ini utusan itu begini. Tapi ternyata kok seperti ini kejadiannya. Kemudian faqala, maka berkatalah Habib Najjar, ya qaumi tabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah utusan ini, ittabi'u, ikutilah oleh kalian itu malayas alukum ajron, orang-orang yang tidak minta bayaran, tidak minta upah. Dan berapa tarifnya? Tanya manajemen. Saya dulu tahun 2004 Pak, 2004 kurang lebih. Skripsi saya kan maaf nih disebutkan namanya ya, Agim ya. Saya skripsi saya kan itu. Boleh nambah dikit ya, boleh nambah. Ini bukan lama, ini kecepatan Pak. Saya dulu 4 hari menjelang 5 hari menyusun skripsi. Mimpi mas, dek mimpi kalau mau ketemu lagi. Orang yang sudah 5 tahun aja ngantri. Ini baru datang mau ketemu, saya mau ketemu. Saya nyari saya. Ketemu di masjid, beliau nggak pakai imamah, di pinggir saya sama sunnah. Di mana saya datang ya? Oh yang di pinggir ada. Sampai foto dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu nih sambil nunggu, kalau undang AA berapa? 30.000. Berapa 30.000? 30 juta tahun 2004. Kok mahal? Nyasok nek siapkan kapal, nek siapkan panggung nama, nek siapkan mobil keperluan siap mau sok terkudu mayar. Akomodasi. Hari kana berapa? Nah, saya kan lagi riset. Enggak. Jadi itu tuh langsung masuk gopet. Nah, anak TK bagian, nek TK bagian, tak perlu atuh. Orang dia punya 19 perusahaan, dia komisaris. Ya, mantap kiai, mantap ustadz, meskipun kecil punya kerja. Punya kerja. Meskipun penghasilannya cek ukuran satu dikituan bisa baraha, mau dihitung-hitung. Harus mau kerja apapun itu. Bahasa guru abdi mah paneger. Aduh, corona 15 panggung gagal. Gitu mau panik gagal net gagal tekaduli dan punya paneger, punya ikhtiar ibadahna. Pancila kalau sok kamu dihitung-hitung sapanggung 2 juta. Berapa hilang satu bulan? 30 juta. Lumayan, gitu kayak. Ini ujroh itu hitung-hitungannya ujroh. Mana kalau ikutin kiai yang punten ya pakai uang,
ilmunya tuh susah nerap. Susah resep, tapi terkapake itu bisa diamalkan. Apa kudu ikhlas atuh. Maka cari guru yang ikhlas. Nanti gak buka itu ikhlas tuh kan. Harus dengar-dengar itu berarti itu ikhlas. Tapi doakan mudah-mudahan ikhlas kan begitu. Nah ini sampai begitu. Ikuti oleh kalian. Habib Najjar tahu dia itu gak minta apa, gak minta upah, gak minta ujroh. Kita selesaikan sedikit. Nah, wahum muhtadun, mereka ini yang mendapatkan petunjuk dari Allah melalui Nabi Isa alaihi salam, maka mereka diutus untuk mengajak kalian wa yad'ukum ilal huda, mengajak kalian kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan agama kalian yang menyembah selain Allah, yaitu berhala. Wa ila tariqil mustaqim, kepada jalan yang lurus, maksudnya agama Islam. Falamma sami'a qaumuhu, tatkala kaum yang mendengar ucapan yang disampaikan oleh Habib Najjar dalika, terhadap ajakan tersebut, wa yad'unakum ilal huda, kesana rujunya qalu, maka berkata kaum-kaum lahu kepada Habib Najjar, anta ari anjeun eta kunta bukti anjeun muhalifan didinina, mengkhianati agama kami, mengkhianati agama kami, wa mutabi'an dini haula'i rusuli, dan mengikuti agama mereka. Faqala Habib Najjar wallahu a'lam bishawab. Satu ayat ya, selesai kita bahas, sudah kita pahami, maka jangan pernah ketika kita melakukan sesuatu yang urusannya dengan akhirat itu hubung-hubungkan dengan dunia. Nek di buluhan, nek jadi buluhan, jangan jadi pikir. Ini terlepas mau Ustadz Gadia, mau siapapun itu, jadi jangan itu. Kita udah kerja apa habis-habisan, jadi gaji gimana? Sakit nggak? Sakit karena kita minta dari makhluk. Misalkan dipecat, tidak terhormat, temulan pesangon, konsolihin siap. Siap demo. Nah gitu kan ya. Siap nggak tatkala kita hilang begitu saja? Nah, saya boleh cerita sedikit Pak, ini pengalaman saya. Anak saya ikut asuransi. Tadi saya klaim mau tutup, hampir hilang 50%. Harus siap. Harus siap. Belum memang prosedurnya bagi. Soalnya kalau itu juga dari pikiran terus daripada tidak tenang, ya lebih baik hilang sekian rupiah tapi kita itu subjektif ya, gimana kitanya ya, gimana kitanya. Tapi harus berani seperti itu. Jangan sampai sesuatu menghalangi kebahagiaan kita, kesenangan kita. Kita mau makan burger misalkan, sekarang kan makanan begitu ya. Itu yang di kebun kolot yang begitu-begitu. Bisa kalau lewat itu ada bonekanya Pak. Itu pizza apa itu? Coba lewat aja. Saya senang lihat itu. Itu mau beli itu nggak punya uang tapi punya handphone. Jual handphonenya, beli yang murah, ada lebihnya belikan apa? Pizza. Jadi jangan banyak nih bikin. Mau bangun rumah nggak punya uang tapi punya motor 3, jual 2. Selesai ya. Oh nanti aja lah nunggu rezeki. Oh kapan? Dan saya lagi belajar begitu Pak, ternyata luar biasa. Kadang kita malah lebar sayang kan begitu ya. Oh nanti sajalah kumpul-kumpul dulu. Ini sayang jangan dijual. Ini kesayangan. Selamat nunggu entah sampai kapan. Alhamdulillah ini ilmu baru ya. Jadi saya dapat dari Habib Novel. Silakan Pak dibuka di YouTube, luar biasa beliau sampaikan hal-hal tersebut yang menjadi pegangan bagi kita, mengajarkan kepada kita jangan pernah bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajak kita berpikir Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya begitu santai berjalan di tengah laut. Kepikiran berjalan di tengah laut begitu santai dikejar oleh Firaun. Cok, muni dia usah colehin. Yakin tuh ya. Soalnya laut begitu tinggi kan? Laut begitu tinggi kumaha lamun tengah-tengah.
Tapi itu Nabi Musa dengan umat, kata Nabi Musa, "Kita buru-buru dan ini hukum, santai-santai aja." Itu begitu santai aja. Sudah lewat, Firaun lewat, lautnya dikembalikan seperti semula. Matilah beserta tentara. Mereka ikut petunjuk Allah, mereka selamat. Alhamdulillah. Contoh terakhir, Bapak lewat jembatan, bawa emasnya 5 kilo. Tapi jembatan pas di tengah-tengah lewat Pak, di bawah jurang. Kata yang di seberang, lempar emasnya, cepat kamu bisa jatuh. Kumaha? Emas 5 kilo loh. Kalau nggak dilempar, kamu akan jatuh beserta emas. Jadi begitu. Udah keluarkan dan habis berobat atau apapun yang kita miliki. Jadi itu adalah menunjukkan penghambaan kita hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kadang pada satu situasi kita menghadapi hal tersebut. Maka mudah-mudahan yang pernah saya sampaikan minggu yang lalu ini jadi bahan pegangan bagi kita. Hanya meminta pilihan kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada diri sendiri ataupun kepada siapapun. Meskipun nanti petunjuknya datang dari makhluk Allah, tapi hakikat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sudah 2 kali berbunyi. Takut saya ketiga kalinya jatuh ini bahaya. Terima kasih ya atas segala bentuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf.